selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayunda Safitri dalam program Cakap-Cakap. Aliansi Kian Santang yang merupakan gabungan dari sejumlah LSM di Purwakarta meminta audiensi dengan DPRD terkait penggunaan biaya tidak terduga di Pemkab Purwakarta. Apa urgensi aliansi ini sehingga perlu meminta penjelasan soal penggunaan BTT ke DPRD? Apakah mereka menilai ada indikasi penyimpangan dalam penyalurannya? Cipta TV belum memperoleh informasi lebih detail terkait ada atau tidaknya indikasi penyimpangan. Dalam beberapa kali kesempatan, pihak aliansi belum bersedia menjelaskannya secara rinci apa substansi yang akan disampaikan dalam audiensi. Apa itu biaya tidak terduga? Benarkah ada indikasi penyimpangan dalam proses penggunaannya? Dan apakah DPRD sudah benar-benar menjalankan fungsi pengawasannya terkait penggunaan BTT? Saat ini di studio telah hadir Bapak Dedi Johari. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Oke, Pak Dedi ini dari anggota DPRD fraksi PKS, betul ya Pak PKS. ya? Oke, Bapak kalau boleh tahu nih, mungkin masyarakat Purwakarta juga ingin tahu kesibukan Bapak hari ini apa aja nih Pak? Pada hari ini tadi pagi saya melaksanakan rapim ya, rapat pimpinan, di mana rapat pimpinan ini anggotanya para pimpinan DPRD ditambah para ketua fraksi. Oke. Pembahasannya tentang rencana pembahasan APBD perubahan yang sedianya hari ini juga sebetulnya jadwal rapat paripurna, tapi karena rapimnya baru dimulai hari ini pagi tadi, sehingga rapat paripurnanya diundur menjadi jam 19.30 malam. 19.30 malam ya Pak ya? Seperti itu. Oke, baik. Yang kedua, di studio ini juga telah hadir Pak Pandu Fajar, betul Pak? Fajar Gumelar. Ya. Pandu Fajar Gumelar, perwakilan Aliansi Kian Santang dari Ketua Harian DPC LSM Kompak Purwakarta ya Pak ya? Oke, Bapak ini sejak kapan Pak menjabat jadi Ketua Harian DPC ini? Kalau menjadi ketua harian mungkin sudah hampir 1 tahun. 1 tahun ya. Dulu pada saat deklarasi saya menjadi sekjen atau kembali di tahun 2020 karena kesibukan ketua DPC, akhirnya secara operasional kelembagaan beliau mengangkat saya menjadi ketua harian DPC LSM Kompak Purwakarta. Oke, baik. Bapak kalau boleh tahu Pak, kesibukan hari ini apa aja nih Pak? Oh banyak. Oke. Mengenai kesibukan, kebetulan kami yang tergabung di dalam Aliansi Kian Santang mempunyai satu komitmen tinggi di dalam melaksanakan marwah kami sebagai LSM. Satu itu. Kedua, ada agenda yang luar biasa di Kabupaten Purwakarta, bahwa saya selalu menekankan LSM hari ini adalah LSM yang sudah merubah seluruh paradigma yang ada, terutama tentang apa yang harus kita perbuat banyak terhadap masyarakat. Kita lebih mengedepankan sifatnya yang harus intelektual, harus elegan, segala sesuatunya harus berdasarkan data valid, dan harus mengedepankan yang sifatnya bahwa kalau bagaimanapun Panglima di negara kita ini adalah undang-undang, dan kita akan mengawal itu, dan terutama kaitan dengan pemerintah daerah dan tata kelola pemerintahan dan jalani pemerintahan. Ya kami sebagai pengingat atau mitra yang mana bisa mengawasi kinerja ataupun ketika ada hal yang keluar dari jalurnya, ya itu adalah kewajiban kami sebagai fungsi kontrol sosial. Oke. Gitu. Oke, baik. Dan yang terakhir ini ada Pak Asep Surahman, betul ya Pak ya? Agus Surahman. Pak Agus Surahman. Tapi biasa dipanggil Pak Asur ya Pak ya? Asur. Oke, jadi saya panggil Pak Asur aja ya Pak ya? Oke, Pak Asur ini dari Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Purwakarta. Oke, sampurasun Bapak. Oke, Pak Asur, bagaimana Pak kabarnya malam hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ini kegiatan hari ini apa aja nih Pak? Ya, karena kami ini ya ASN gitu, para sipil negara, jadi kebiasaan bertugas atau berdinas di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola masalah keuangan daerah, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah. Oke, baik. Oke Pak Asur nih, sebagai pembuka ya Pak, sebelum kita berdiskusi lebih jauh lagi, mungkin publik juga perlu tahu Pak, apa yang dimaksud dengan biaya tak terduga ini atau BTT, bisa Bapak jelaskan Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi belanja tidak terduga
memang pada dasarnya tidak terlepas dari regulasi yang ada. Oke. Jadi sekarang ada peraturan pemerintah tahun nomor 12 tahun 2019 tentang keuangan daerah. Di sana di di pasal 68 dan 69 mengatur tentang belanja tidak terduga. Jadi secara definisi bahwa belanja terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah. Jadi kalau dasar hukum dari dari belanja terduga itu salah satunya dari peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang keuangan daerah. Mungkin Pak Fadli juga sudah tahu lah ya sih. Gitu ya Pak ya. Ya. Pak, ini dalam APBD Pak 2021 berapa Pak alokasi anggaran untuk pos biaya tak terduga ini? Ya. Bisa sambil buka ini Bu. Oke, mangga. Buka data. Jadi untuk 2021 ya, untuk penanganan belanja tidak terduga, anggarannya hampir 22 miliar. 22 miliar ya? 22,6. 23,8 Pak. Itu sebagian besar untuk apa aja Pak? 23,8. Oke, 23,8. Ya. Jadi penggunaannya adalah untuk kita bagi dua menjadi BTT dan non BTT lah. Oke. Paling besar penggunaannya untuk non COVID dan penanggulangan COVID. Penanggulangan COVID ya Pak ya. Jadi yang kalau misalkan yang ramai pertanyakan sekarang kebanyakan masalah penanggulangan COVID. Jadi penanggulangan COVID untuk dari 23,8 miliar ini sudah terrealisasi hampir 20 miliar, 20 miliar, 6 ya. Oke. Untuk COVID yang tahun 2021 ya Pak ya. Oke. Ini saya ingin tanya ke Pak Pandu. Pak, belakangan ini kan Aliansi Kian Santang yang merupakan gabungan dari sejumlah LSM di Purwakarta ingin beraudiensi dengan Dewan terkait BTT salah satunya ya Pak. Apa yang hendak Anda pertanyakan atau Anda sampaikan nih dalam audiensi tersebut? Banyak. Ini perlu saya jelaskan secara detail ya. Oke. Bahwa kenapa BTT di saat pandemi ini sangat seksi kan. Iya. Terutama apa yang diutarakan oleh dari pihak BPKAD tentang DKAD. Apa sih definisi dari belanja tidak terduga? Iya. Apalagi dalam sense of crisis atau lagi extraordinary disaster, artinya dalam kebencanaan, ada yang mengatur baik dari undang-undang kebencanaan, turunannya adanya PP, dan di masa pandemi ini Presiden pun mengeluarkan Perpres kan gitu. Iya. Dan teknisnya juga diatur di dalam Permendagri, dan terakhir teknis sekali ada di surat edaran 440-2262 SJ, nomornya itu. Iya. Nah, yang kami pertanyakan adalah karena kan BTT pada saat pandemi ini sangat kasuistik ya, sangat spesial gitu kan. Apa sih mekanisme BTT itu seharusnya? Nah, di dalam amanat bahwa satu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kan ada kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan penanggulangan bencana, dan ada aturan pusat yang menangani secara teknis percepatan penyelesaian tentang pandemi COVID ini. Salah satunya adalah menentukan situasi tanggap darurat. Iya. Itu jadi dasar sekali kenapa harus dikeluarkan BTT pada saat pandemi. Iya. Nah, ketika menentukan itu, kenapa jadi pertanyaan besar? Ada dasar, ada yang mengatur tentang pembentukan satuan gugus tugas. Iya. Lahirnya itu harus dibentuk satuan gugus tugas dan harus ada kajian
Betul. Saya mempertanyakan karena di situ BPBD adalah sebagai sekretaris gugus COVID satuan tugas. Ya. Ini fungsinya tuh secara menyeluruh harus ada kajian cepat, akuntabel dari seluruh kewilayahan. Ini yang saya pertanyakan. Kajian tersebut sudah menyangkut keseluruhan apa belum? Atau ada atau tidak? Kan begitu. Iya. Nah, setelah ada kajian lahirlah rencana kegiatan yang berkaitan dengan rencana kegiatan operasionalnya. Iya. Nah, ketika itu hadir, nah sesuai dengan fungsi gugus tugas, OPD mana saja nih sesuai dengan aturan yang diatur dalam surat edaran itu. Kan begitu. Iya. Nah, berkaitan dengan BTT yang ada di Bakikas daerah, kalau memang mencukupi, ya mungkin menggunakan yang ada. Kalaupun tidak, ada mekanisme lain, ya kan? Nah, kenapa juga ada dewan? Karena sudah jelas, ini terkait dengan APBD, di mana di dalam pengusulannya sebagai fungsi pengawasan, fungsi anggaran ada di dewan. Oke. Kan begitu nih. Iya. Ini yang jadi pertanyaan besar. Maksud saya, ada mekanisme yang harus kita kawal. Karena di sini ada review. Oke. Bagaimana amanat aturan yang mengatur bahwa adanya APIP harus mendamping gitu, aparatur pengawas internal pemerintah. Oke. Nah, di situ ini banyak yang harus diceritakan. Jadi masyarakat harus teredukasi. Apa sih ini BTT ini yang rentan dengan penyelewengan Iya. kalau ininya kan begitu. Oke. Prosesnya pun harus ditempuh. Jadi tidak serta-merta. Tidak satuan OPD mengajukan, tidak. Dia harus ada RKB. Dan RKB itu harus dikoordinasikan dengan satuan gugus tugas. Itu dilaksanakan atau tidak? Nah, ini juga jadi pertanyaan besar. Oke. Kan gitu. Kalau dibahas runtutan ini, nah kalau saya pasti mendetail. Dan ini yang menjadi pertanyaan besar, makanya kami, ya salah satu agenda lembaga Kompak dan agenda Kian Santang juga akan mengawal secara keseluruhan BTT ini. Oke, Gitu. siap. Oke, Pak Dedi, Pak ada Ya. tanggapan tidak, Pak? Ya, baik. Terima kasih Kang Pandu, juga Kang Aru ya, Asur ya, Asur. Jadi bicara BTT tadi sudah dijelaskan oleh Kang Asur bahwa BTT itu adalah suatu biaya yang dibebankan kepada APBD dan itu dalam konteks kedaruratan, kan begitu. Nah, itu salah satunya memang tadi diatur oleh Kang Asur, disebutkan bahwa di dalam yang dasar hukumnya PP nomor 12 tahun 2019 Oke. yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian ada yang spesifik lagi adalah Permendagri nomor 39 tahun 2020. Itu tentang BTT-nya sendiri ya, pengalokasian BTT sendiri ya. Itu yang paling penting. Nah, mengenai BTT ini memang di badan anggaran itu dibahas dengan TAPD ya dalam hal ini. Nah, pada saat pembahasan itu maka ditentukanlah berapa nilainya, kan begitu. Nah, setelah itu baru itu disimpannya itu di nomenklatur BKAD langsung ya. SKPKD ya. Iya, iya. Betul, betul. Jadi ini ya, saya coba buka datanya untuk tahun 2021 tadi Kang Asur tadi sudah menyampaikan bahwa 23,8 ya. Ini ada penurunan sebetulnya dari tahun 2020. Sebelumnya berapa, Pak? 2020 itu 31,2 M. Oke, 30-an ya? Ya, 30-an. 31 lah, 31 ya. 2 M. Nah, di tahun 2021 ada penurunan sebetulnya 23,8 M. Kemudian yang data baru saya terima ini sampai dengan realisasi ya. Semesteran, karena itu di evaluasinya semesteran dengan DPRD terbahasnya. Itu sampai dengan bulan Juni 11,68 M. Jadi masih ada sisa sebetulnya 12,1 M seperti itu. Nah, memang ini tadi dikatakan bahwa BTT ini adalah tadi kalau Kang Isu mengatakan bahwa BTT itu ada BTT dan non BTT, bukan begitu. Itu BTT, tapi di BTT itu ada ada anggaran untuk COVID dan non COVID itu ya, Pak. Kang Isu saya ralat begitu ya. Bukan BTT non BTT, bukan. Itu BTT ininya nomenklaturnya, tapi di situ ada untuk penanganan COVID, ada non COVID. Nah, seperti itu. Namun teknis tadi penyalurannya atau pemakaiannya memang itu dari pemerintah daerah. Kita dari BTRD ya mengevaluasi
mengawasinya ya. Karena fungsi DPR itu ada 3. Pertama adalah fungsi legislasi, pembentukan perda. Yang kedua adalah fungsi anggaran, ya tadi terkait ke PTT. Yang ketiga adalah setelah anggaran itu dibentuk, maka salah satunya fungsi pengawasan, termasuk perda-perda di dalamnya seperti itu. Oke, baik Pak Dedi, kita tunda dulu ya. Pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami, kita lanjutkan. Pak Dedi, tadi ada yang belum sempat tersampaikan, Bapak mangga dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya lanjutkan bahwa ketiga fungsi tadi memang harus dioptimalkan di DPRD ini. Ya. Tapi memang di DPRD itu selain fungsi pengawasan dan sebagainya itu ada dibagi-bagi komisi-komisi ya, ada komisi 1 pemerintahan, komisi 2 itu ekonomi dan keuangan, komisi 3 pembangunan, komisi 4 adalah Kesra. Nah, itu adalah leading sektornya masing-masing memang yang harus bersentuhan langsung seperti itu. Tetapi secara keseluruhan si anggota dewan memang mempunyai fungsi yang boleh sebetulnya ya ke mana saja seperti itu. Nah, terkait dengan sejauh mana sih anggota dewan ini ya atau DPRD ini mengawasi tentang BTT ini. Jadi ini kita kemarin sudah atau baru saja melaksanakan tentang laporan ya. Laporan apa itu, Pak? Laporan PA 2020 ya, Kang Asur ya, pertanggungjawaban pelaksanaan PA ya, PA. Ya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Nah, ketika ada laporan itu maka kita membuat pansus ya. Kemudian dibedahlah laporan tersebut. Dibedah, kemudian setelah debat apa saja sih masukannya, apa saja temuan-temuannya. Dan itu disinkronkan atau kita ambil juga temuan dari BPK. Dari BPK. Ya. Karena disitulah kan BPK inilah memang yang berperan adalah mengaudit tentang pelaksanaan keuangan pemerintahan daerah. Dari situ kita bedah apa saja temuannya. Dari tahun 2020 ini ada 16 temuan kalau tidak salah ya di BPK itu. Kemudian salah satu ada yang terkait dengan temuan BTT. Ada itu ya. Nah, ini mungkin bukan di Purwakarta saja sebetulnya ini terjadi tentang BTT ini, terutama tentang penanganan COVID ya, penyalurannya, bahwa pertama ada tentang data yang masih belum sempurna. Sehingga penyaluran itu tidak tepat sasaran yang seharusnya tidak dapat ya. Karena data inilah yang memang harus diperbaiki dulu ya seperti itu. Itu oleh DPRD disampaikan kepada pemerintahan daerah, catatan-catatannya, termasuk di akhirnya itu adalah pemandangan akhir praksi, ya. Semua praksi mengkritisi tentang laporan ini seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, baik. Ini Pak Pandu, sejauh dengan pengamatan Bapak ya, apakah pengalokasian BTT di Purwakarta ini sudah dilaksanakan secara akuntabel belum, Pak? Atau transparan belum, Pak? Ini yang menarik ya. Terkait dengan BTT perihal akuntabilitas, transparansi. Saya rasa khusus karena kan kita membahas sangat spesifik nih BTT di masa pandemi yang berkaitan dengan COVID-19 kan begitu. Yang saya kritisi adalah baik ke anggota dewan juga, kita harus betul-betul memperhatikan secara teknis detail. Karena apa? Turunnya anggaran BTT terhadap OPD ini kan yang diajukan oleh kepala perangkat daerah melalui BKD yang harus berkoordinasi dengan gugus tugas, seharusnya didampingi oleh APIP yang dia review nanti kan, sehingga peruntukannya jelas. Nah, ini yang saya pertanyakan juga.
ketika rencana kegiatan operasional yang dibentuk oleh sekretaris gugus tugas itu yang menjadi acuan dasar siapa yang harus mendapatkan BTT secara operasional, ya kan? Kan ada 3 yang diprioritaskan, kesehatan, ekonomi, sama sosial, safety net, jaring pengamanan sosial. Jangan sampai begini, sudah ada pakemnya nih, pakem itu pemahaman kesesuaian dengan aturan yang sudah dibuat nih. Sudah ada strukturnya, sudah ada secara fungsionalnya. Tiba-tiba OPDA tidak perlu dia melaksanakan kegiatan BENA. Ini yang harus kita kawal. Karena kan sebelumnya mereka mengusulkan RKB ya. Rencana kebutuhan belanja terkait penanganan COVID yang sudah melalui telaah stafnya di OPD-nya masing-masing. Ada salah satu OPD yang memang aneh gitu, ketika para kepala bidangnya tidak mengetahui. Memang di aturannya ketentuannya OPD kepala OPD-nya, dan di situ yang hanya tertulis dengan bendahara pengeluarannya. Jadi jangan mengartikan bahwa hanya kepala OPD dan bendahara pengeluaran yang tahu. Nah, ketika itu cair, pertanyaan saya kan harus jelas. Di situ ada rencana kegiatannya, ada tempatnya, ada lokasinya, dan sebagainya. Itu yang harus kita ini. Nah, itu yang akan memberikan nilai terhadap kita tentang transparansi, akuntabel tidaknya kan itu. Bahkan saya jujur Pak Dewan dan perwakilan dari BKD, bahkan saya sudah membuat tulisan tentang strategi pendampingan kan begitu. Mengakumulasikan dari seluruh aturan yang ada tentang pengawalan penggunaan, mekanisme misalnya penyalurannya ketika itu harus melalui mekanisme dan lain sebagainya. Kita sudah membuat tulisan itu. Untuk apa? Kan di masa pandemi ini tidak hanya Departemen Dalam Negeri yang mengatur, banyak semua stakeholder kan. Seperti KPK mengawalnya bagaimana, kesehatan bagaimana, Departemen Dalam Negeri bagaimana. Nah ini seharusnya yang harus dipahami oleh para OPD begitu. Pak Asur ada ini nggak? Ada tanggapan nggak terkait dari statement dari Pak Pandu ini? Memang berkenaan dengan pengelolaan keuangan ini menyangkut BTT ya. BTT memang sebenarnya kan ada kewenangan Pak Pandu ya. Kemudian tadi kalau Pak Pandu bilang bahwa di OPD sudah adanya telahan staf gitu, dan kemudian sudah terjadi pengajuan misalkan ke BKD, itu kan ada ranahnya sendiri bahwa itu terjadi telahan staf ada di tingkat OPD. Ketika kamu itu jadi, misalkan surat permintaan pengajuan atau pencairan ke BKD, BKD hanya mengalasi dari sisi verifikasi administrasi keuangan, seperti itu, betul kan? Tidak harus mempertanyakan ini betul tidak salah, makanya gitu kan ya gitu. Ini yang berarti yang perlu menjadi titik penekanan penggunaan dari awal kan gitu, dari perencanaan di OPD-nya mungkin gini Kang Puntennya, ini penambahan dari Kang Pandu tadi secara administratif dan segala macam tadi BKD. Hanya saja barangkali apakah yang diajukan itu sudah tepat sasaran atau belum? Nah itu namanya siapa? Itu kan yang ditanyakan itu kan? Justru begini Kang Deddy, yang menjadi kritik saya. Kalau domainnya keuangan, tugas pokok fungsi BKAD sebagai PPKD dan BUD itu ranahnya seperti itu. Karena OPD terkait hanya memverifikasi RKB yang diajukan oleh OPD, kan begitu ya Kang ya? Itu saja. Tetapi ini yang harus jadi inline harus digarisbawahi bahwa ketika RKB diajukan kan ini ada koordinasi dengan gugus tugas, satuan gugus tugas. Ini yang tidak berjalan karena panglimanya itu ada di BPBD dan Dinkes sesuai dengan kajian dan ada rencana kegiatan operasional. Itu dasar awal untuk kegiatan para OPD. Nah itu yang harus dikawal. Gitu. Itu waktu pengajuan nih Kang Asur ya. Itu apakah sudah diketahui dahulu oleh gugus tugas atau belum? Itu kan harus diketahui dulu kan? Ya mungkin BKD nggak terkerana ke sana. Enggak, maksudnya kan koordinasi lah adalah prosedurnya seperti apa, itu yang mungkin itu. Saya mengetahui ya, kalau ada dan tidak adanya saya tidak akan mengatakan ada tidak ada, nanti saya salah. Ya seharusnya kan ada ya, ada koordinasi antara OPD terkait
dengan gugus tugas kemudian baru ke Seharusnya ada, tapi juga harus diatur. iya Ya, betul. diatur dulu. Nah. Selama ini kan memang Kan belum ada gini, aturan. turunan dari aturan yang sudah ada nih, kan. Bupati harus menetapkan peraturan Betul, bupati Pergub. tentang mekanisme pelaksanaan itu, kan begitu. Nah, maksud saya begini, fungsi dewan pun juga harus reaktif, kan. Artinya apa? Ketika ada kelemahan mekanisme perjalanan tahapannya, itu yang harus dikawal. Iya, betul, betul. Makanya saya juga seharusnya kalau membahas tentang BTT secara keseluruhan, secara general, apalagi berkaitan dengan pandemi COVID, harusnya menghadirkan BPBD sebagai sekretaris supaya ada jawaban, karena kan kita jangan berbicara di belakangnya, di hilirnya. Iya. Kita kan dari hulu, ketika hulu salah, ke hilir juga sudah salah, itu jelas. Nah, kalau BKD menempatkan posisi pada domainnya, Oke. ya kan, sesuai bahwa dia hanya memverifikasi RKB yang diajukan oleh OPD, begitu kan, Kang? Iya kan? Nah, ketika firm dia sudah berkoordinasi dengan bupati, oke, anggarannya ada, digelontorkan. Ataupun ketika anggarannya BTT kurang, kan sudah diatur kembali mengajukan penambahan, ya kan? Dengan Diajukan. hasil Nah, tambahan. merubahlah penjabaran APBD, Refocusing. Nah, Refocusing. refocusing itu, Ya. kan begitu, Iya. itu kan? Pak Dedi, terkait dengan pembahasan tadi ya Pak ya, apakah Bapak menemukan indikasi adanya penyimpangan dalam penggunaan BTT Pak? Yang tahun berapa? 2020. 2021. Jadi kalau indikasi penyimpangan itu kan berdasarkan temuan BPK ada itu ya. Iya. Ada baik secara administratif maupun secara Kemudian lah. ada itu ya. Tapi kan dari temuan BPK itu sebetulnya ketika ada penyimpangan itu sanksinya kan cukup OPD tersebut mengembalikan terhadap kas negara, kas daerah seperti itu. Ada berapa? 60 hari. Ya, berapa temuan ya yang saya katakan tadi dari 16 temuan di tahun 2020 BPK ada yang terkait dengan BTT. Salah satunya tadi pertama emang berawal dari data yang tidak lengkap ini. Iya. Pertama adalah tentang penyaluran ini terhadap karyawan yang di PHK, ya. Itu juga ada temuan di sana, ya. Saya ini coba cek dulu ya datanya ya. Jadi sini ada temuan terhadap penyaluran dampak COVID karyawan terkena PHK. Ini 151 orang loh, ya. 151 orang. Yang mana nilainya itu 2 juta rupiah. Oke. Jadi kalau dikalikan 151 orang kali 2 juta rupiah itu 302 juta. Temuannya. Kenapa temuannya? Ini karena dari 150 orang ini belum di PHK. Berarti masih sebagai karyawan. Saya sasarannya adalah untuk karyawan kan ter PHK. Bahkan yang lucunya lagi satu orang di sini teman BK itu tidak terdaftar sebagai pekerja di perusahaan. Hal-hal yang beginilah yang tadi mungkin perlu bukti tadi Kang ya. Ketika memang masyarakat atau LSM ataupun ormas dan sebagainya, memang harus ada data Kang, dan itu disampaikan saja. Kita terbuka pada DPRD ketika memang ada temuan-temuan yang memang tidak ditemukan oleh BPK, bisa jadi kan, ya, atau oleh DPRD sendiri tidak terkoreksi, silakan kita masukkan, kita nanti disampaikan kepada pemerintahan daerah seperti itu. Oke, Pak Asur ada tanggapan Pak Asur? Ya, memang betul tadi apa yang dikatakan oleh Pak Dedi ya, berkenaan kalau misalkan ada temuan kan, karena kan yang memang mengaudit pemerintah daerah ada salah satunya BPK. Gitu. Kalau kemudian ada temuan dari BPK, baru kita menindaklanjuti hasil teman-teman. Itu saja sih. Jadi kemudian kalau memang nanti ada audit investigasi khusus kayak itu baru itu bisa dilakukan misalkan seperti itu. Oke, ini Pak Pandu ada tanggapan tidak Pak terkait dua statement ini? Ya, kalau masalah tanggapan pasti ada ya. Iya. Mungkin lebih kepada satu, memberikan masukan. Kedua, bagaimana caranya merubah tatanan yang masih belum sempurna mungkin kan begitu. Yaitu adalah tugas kami sebagai lembaga swadaya masyarakat. Saya menginginkan bahwa ketika penata kelolaan keuangan di Kabupaten Purwakarta itu sudahlah, ketika ada hal yang kurang tinggalkan, perbaiki, kan begitu. Jadi jangan sampai menjadi budaya yang tidak pernah hilang. Kan kalau sudah karatan akut itu susah disembuhin.
Kita hanya mengkritisi ke sana kok. Nah, kan kita membahas tentang efektivitas nih, efektivitas penyaluran BTT. Saya selalu menegaskan, apalagi sekarang ada perwakilan dewan, setidaknya aspirasi saya tersampaikan, tersampaikan. Begitu. Harusnya memang stakeholder yang terkait juga hadir semua supaya utuh. Iya. Karena kalau dari sisi BKD, ya beliau domainnya BKD saja, kan begitu. Ya. Nah, sementara BTT ini melibatkan banyak stakeholder, kan begitu. Ini domainnya ada di mana, ini ada di mana, kan begitu. Nah, supaya efektivitas, transparansi dan akuntabel, coba mari sama-sama kawal dari awalnya, kan begitu. Kenapa dari awal? Saya membahas itu, bahkan nanti mungkin saya akan lebih tajam lagi BTT secara keseluruhan. Sudah betul belum dari tahapan awal ketika menentukan tanggap bencana itu yang selalu digadang-gadang oleh Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri. Dinyatakan tanggap darurat, BTT baru cari, itu gampangnya. Ditentukan tanggap darurat, selesai. Dibentuk gugus tugas, selesai. Nah, harus ada kajian. Ini yang jadi pertanyaan besar sama saya. Terjadi tidak kajian secara keseluruhan di Kabupaten Purwakarta. Terjadi dia rencana kegiatan operasional. Nah, ini dasar, ini maksud saya nih. Dasar sebagai penyaluran BTT yang akan diajukan oleh OPD-OPD kan jadi jelas. Jelas peruntukannya, jelas kebutuhannya. Jangan sampai OPDA yang harusnya kebutuhan OPDB ini ada. Nah, ini maksud saya harus dihindari. Dan nilai pun kelihatan transparansi karena ada rencana kebutuhan belanja yang menjadi dasar acuan. Baik Pak Pandu. Pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan Pak Pandu, silahkan. Ya, tadi terpotong ya. Iya, tadi terpotong. Ya sebetulnya senang ya, artinya ketika memang wacana tentang BTT ini menjadi konsumsi publik dan memberikan edukasi seluas-luasnya, memberikan pemahaman yang seluas-luasnya, supaya tidak terjadi informasi yang simpang siur. Betul. Nah, apa yang kami kawal di sini juga, mohon maaf, bukan semata-mata kita menyerang pemerintah atau tidak lah, semata-mata hanya melaksanakan apa yang dimanatkan oleh aturan dan undang-undang, kan begitu. Apalagi banyak pertanyaan transparansi, akuntabel, efektif atau tidak. Saya selalu berbalik kepada dasarnya, dasar awal begitu kan. Selalu ada dasar hukum, selalu ada konsideran, selalu ada payung hukum yang menaungi ke atasnya secara hierarki aturannya, kan begitu. Nah, ini yang harus dilaksanakan secara penuh oleh pemerintah daerah, kan begitu. Baik tata kelola keuangannya ataupun secara pelaksananya ada di Satgas Covid, kan begitu. Saya ingin menghindari hal-hal sifatnya BTT dijadikan ajang atau momentum yang memang di balik situasi ini ada hal yang dibelokkan, kan begitu. Sama saya sih, kalau menurut pribadi saya simpel-simpel aja lah. Ketika Anda bersih, kenapa harus risih, kan begitu. Nah, begitu kita merusuk ke hal seperti itu, ada yang risih, berarti kan ada something gitu. Saya hanya selalu mengawal ini. Sudah betul belum aturannya, sudah betul belum tahapannya, sudah betul belum mekanismenya. Ini yang selalu dipertanyakan. Jangan sampai tahapan awal yang akan merusak ke tahapan berikutnya. Ini kan menjadi pertanyaan besar kata saya juga. Ada di kabupaten kota, salah satu kabupaten kota di Provinsi Banten. Temuan BPK itu dasarnya sangat simpel sekali. Ketika tidak ada rencana kegiatan operasional yang berdasarkan kajian tentang situasi pandemi, itu ditemukan. Karena apa? Tidak mungkin BTT digelontorkan kalau tanpa itu di dalam aturannya. Makanya saya ingin tahu di Purwakarta dan dinas atau OPD terkait yang digelontorkannya BTT, yang mendapat BTT ini, saya ingin tahu tepat guna belum peruntukannya, kan begitu, sesuai tidak. Jangan sampai memanfaatkan momentum, kata saya juga. Ini ada indikasi, kan begitu. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja, kan begitu. Pak Dedi, ini gimana tanggapannya Pak? Katanya ada indikasi Pak. Ya, namanya indikasi. Prejudice boleh kan? Namanya juga prejudice. Kan permission of innocence, kan gitu. Ya, kalau ada masyarakat atau dalam hal ini Kang Pandu mewakili lembaga swadaya masyarakat ya.
Kalau ada indikasi seperti itu, ya wajar-wajar saja sebetulnya. Ketika memang tidak adanya transparansi, ya itu wajar saja. Ya sebetulnya kita sekarang ini sudah ada informasi keterbukaan publik ya, seperti itu. Nah itu harusnya sih semua anggaran ataupun bisa diakses oleh masyarakat. Nih saya kasih masukan Kang tentang keterbukaan informasi publik. Ini juga masukan buat pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Purwakarta terkait keterbukaan informasi publik. Saya ingin mengkritisi tentang kinerjanya PPID ini. PPID belum optimal di Purwakarta. Komisi informasi aja belum ada. Bagaimana seharusnya dia yang mengakomodir seluruh informasi di sini? Justru itu. Gitu, kan? Itu masalahnya. Iya. Kalau itu sudah berjalan, sebetulnya itu bisa terbuka semua informasinya kan seperti itu. Iya. Nah, kalaupun ada indikasi itu tadi, sebetulnya betul, bukan indikasi, sebetulnya ini sudah hasil temuan BPK. Iya. Ada berapa dana BTT ini yang memang tidak tepat sasaran tadi. Itu satu temuan yang memang ke depan harus diperbaiki. Dan ini oleh anggota Dewan DPRD ini sudah direkomendasikan kepada pemerintahan daerah untuk segera Kang Isur ditindaklanjuti ya. Artinya action plan lah, buat action plan. Kita sudah terima action plan-nya. Ya, nih Kang Isur mungkin nanti bisa menjelaskan apakah sudah selesai atau belum ya, seperti itu. Dari action plan yang sudah dibuatkan oleh BKAD dan juga ke kita, ke DPRD. Ya, ada berapa action plan dari temuan BPK tersebut. Contoh misalnya dari temuan ini OPD terkait harus mengembalikan uang ke kas daerah sebesar ini. Itu kan 60 hari ya Kang Asur ya. Nah itu apa sudah selesai atau belum? Kan kita mau itu selesai. Karena itu kas daerah perlu segera kembalikan uang, jangan sampai ada kerugian seperti itu. Nah kemudian kita juga sebetulnya di DPRD selain BPK tadi, betul, saya apresiasi terhadap teman-teman dari terutama aliansi ya, yang kemudian yang lainnya juga. Kalau memang ada hal-hal yang sifatnya temuan-temuan itu ya disampaikan, dikritisi saja kepada pemerintahan, tidak masalah sih seperti itu. Apalagi ke DPRD ya. Kita siap Kang Padu ya, kita terbuka Kang Padu ya. Pasti itu. Pak Asur ini gimana Pak tanggapannya tadi kata Pak Denny juga? Pertama tadi menyinggung dulu soal keterbukaan. Memang kaitan PPD, keterbukaan publik ini ada yang lebih berhak menjelaskan ya. Kalau SKPD-nya mungkin Diskominfo kan. Diskominfo itu. Mangga itu Pak di. Kemudian yang kedua kait temuan BPK memang kita selalu ketika ada temuan memang harus tindak lanjut. Pada action plan lah. Action plan ini dan tindak lanjut ini memang saya bilang kembali saya jelaskan bahwa itu di samping kolaborasi lah dengan BKAD, tapi di sektor ada di inspektorat kan. Jadi lebih bisa berhak menjelaskan mungkin inspektorat kan gitu. Makanya gitu. Kata saya juga ya. Jadi ketika memang narasumber kita tetap pemerintah daerah ketika kemudian ada temuan selalu menindaklanjuti karena kalau temuan itu tidak ada terus akan menjadi hutang terus tiap tahun. Nanti akan terus gitu. Jadi begini, kita sudah mengkritisi sebetulnya, menyampaikan lah masukan terhadap pemerintah daerah. Jangan sampai ada temuan-temuan yang berulang. Gitu. Ketika ada suatu temuan sekarang misalkan ya, pada tahun 2020 itu ada temuan bahwa penyaluran dana Covid tidak tepat sasaran. Ke depan ini tahun 2021 tidak boleh terulang. Kebanyakan itu temuan ini berulang kan. Kalau berulang itu artinya action plan-nya itu kurang belum berulang kan, COVID-nya baru 1 tahun. Bukan, contoh yang lain kan, yang lain. Ada temuan yang lain. Itu udah berapa kali? COVID itu baru 20. Maksudnya bukan yang ini. Contoh lain ini kan di luar BTT kan. Ada temuan BPK, contoh misalnya tentang aset kan, itu selalu berulang kan seperti itu. Nah, kita itu menghendaki ini juga salah satunya jangan sampai berulang. Ya, jangan sampai berulang. Jadi pelajaran. Jadi bahkan kita menganjurkan mensarankan bahwa temuan ini setiap tahun itu harus semakin turun. Itu berarti prestasi daripada pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah itu membaik begitu. Ya mungkin kalau saya menambahkan ya,
Yang jauh lebih penting itu bukan hanya dari persoalan temuan dan Betul. kinerja keuangan loh. Itu salah satunya. Kinerja, output, outcome, hasil gitu, Betul, dampak. Kang. Nah itu yang jauh lebih penting. Ini Saya apresiasi Kang bahwa terhadap pemerintahan daerah yang sudah Tidak hanya mendapatkan keuangan apa namanya catatan WTP. WTP ya, wajar tanpa, saya apresiasi itu ya. Dan itu selama berapa tahun Kang? 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun. Saya apresiasi itu. Jadi jangan sampai gini Kang, saya nambahin. Mm-mm. Ketika Purwakarta wajar tanpa pengecualian, Mm-mm. kan itu harus bertanggungjawabkan secara moral, Betul. Moral. kan begitu. Mm. Tanpa pengecualian loh, kan begitu. Betul. Tidak disclaimer, Iya. kan itu. Cuman ketika perjalanan ada hal-hal yang saja yang jadi keraguan gitu kan. Kok WTP tapi terjadi ini, kok WTP terjadi ini. Ada harapan besar nih. Jadi saya juga ngasih masukan kepada dewan ya, seluruh anggota dewan nih, seluruh komisi lah, bahwa maksimalkan fungsi yang ada di dewan. Betul. Karena Harus seharusnya nih ya, secara moral, ketika LSM bergerak, kan kita sudah punya perwakilan. Kami adalah konsekuen. Itu tadi saya bilang dari awal, ada Begitu. alat-alat kelengkapan Oke. dewan, ada komisi 1, komisi 2, Betul, komisi 3, maksud itu saya- yang membantu Bukan. pengawasan itu juga saya kira itu. Fungsi-fungsi itu, fungsi komisi-komisi kelengkapan dewan semuanya itu harus dimaksimalkan secara kinerjanya. Harusnya kan kenapa misalnya ada aliansi Kian Santang, ada LSM Kompa, ada LSM dan lain-lain yang tergabung menyuarakan, beraudiensi. Artinya ada hal yang kelewat nih oleh dewan, misalkan begitu. Terlihat lah ya. Ya, Tidak terlihat. Ya, kita kan menjadi penyeimbang. Harapan kami juga Oke. bukan kami ingin ini tidak show of force juga tidak. Ada satu pelegitimasian, ada satu pengakuan dari pemerintah daerah bahwa kita adalah penyeimbang. Ketika eksekutif secara kinerja harus Push lah gitu. ya harus Genjot, ya. kita push kinerjanya, harus kita kritisi kinerjanya, ataupun ketika di legislatif juga sama, kita kan menjadi penyeimbang. Selama ini keterlibatan kita ini tidak difungsikan secara maksimal. Ya tidak ada masalah, tapi kita akan berperan sesuai marwahnya, sesuai dengan konstitusi yang diamanatkan oleh kami sebagai LSM, itu aja. Jadi jangan kaget nanti di Purwakarta ada ledakan-ledakan lain kalau memang tidak fungsi secara maksimal. Di dinas adu, kami akan terus menyuarakan itu tanpa henti, Kang. Ya. Kan ini udah di sini sudah terjadi beberapa kejadian kan begitu. Ya, itu saja sih, tolong maksudnya ya, ini betul-betul pesan moral lah ya. Ya, Seluruh jadi lah. bisa nambahkan lah. Jadi ada stakeholder lah. Ya. Stakeholder itu kami dari pemerintah daerah, dari eksekutif, Ya. kemudian Pak Dedi legislatifnya, kemudian stakeholder yang lain misalkan ada akademisi juga Ya, ya. ada Udah itu. ada masyarakat Ya. yang diwakili oleh Ya. lembaga-lembaga atau ormas-ormas, itu sebenarnya juga stakeholder. Iya. Ya, masukan-masukan itu kan sebenarnya Perlu. diakumulasikan kan gitu. Untuk dalam rangka baik dalam pengelolaan pembangunan maupun pengelolaan keuangan kan seperti itu. Oke, baik. Pak Asir, ini saya ingin tanya, tapi balik lagi ya Pak. Mungkin dari selain dari pos biaya tidak terduga atau BTT ini, apakah ada anggaran lain dari pos lain Pak untuk penanganan COVID-19 ini? Kegiatan berkaitan dengan program dan kegiatan barangkali ya, tapi saya perlu dibuka dulu data yang jelas. COVID berkenaan dengan misalkan yang ada di dinas kesehatan, paling ingin yang menyangkut paut dengan kesehatan. Tapi tapi saya tidak bisa menyebutkan ya, tidak harus dicek dulu program kegiatan, paling tidak fungsi yang menangani itu biasanya di Berarti selain dinas kesehatan juga ada lagi ya Pak ya? Dinas kesehatan, Pak Ibasi mungkin yang kaitan dengan kesehatan ya gitu. Ya ada. Iya. Karena kan kalau kaitan dengan COVID kan tetap ada 3 prioritas yang diamanatkan. Ya tentang kesehatan, ekonomi dan Kembali jaring lagi yang pengaman tadi, ya, sosial. Pak, ya. Ya mungkin kalau apa ada dari yang lain kan sudah jelas nih. Sebetulnya kan sumbernya dari BTT. Bahkan ada juga yang mengatur sumber pendanaan ketika masyarakat ada yang menyumbang atau apa, itu pun diatur pendapatan itu ya Kang ya. Dan itu juga diatur. Harus dicatat di Satgas. Nah, Satgas. Nah, perkara misalnya apakah ada program kegiatan atau yang menyangkut tentang khusus RKB yang spesifik. Kalau memangnya leading sektor di kesehatan yang mungkin sudah diambil kan program kegiatan, mungkin itu berjalan. Iya. Kalau yang tidak terakomodir, mereka akan mengajukan, kan begitu ya Kang ya? Mengajukan RKB, itu mekanisme yang diatur di dalam peraturannya. Oke. Terus Pak, untuk apakah dalam penggunaan atau penyaluran BTT ini Pemkab Purwakarta meminta pendampingan dari institusi hukum Pak? Misalnya kejaksaan atau apa gitu Pak?
selama ini untuk khusus COVID ya, khusus COVID memang belum. Nah, tapi Belum kalau ada. untuk kita juga punya kerjasama dengan tentang aset, kita punya kerjasama. Aset ya, Pak? Aset Perlu ya? kita punya kerjasama, ya. Mm-mm. Kejaksaan atau Iya. dengan penegak hukum yang lain. Oke, mungkin Pak Dedi ada tanggapannya Pak, atau ada tambahan selain itu ada apa lagi gitu? Maksudnya gimana? Terkait dengan pendampingan dari institusi hukumnya. Ya saya pikir sih itu sepanjang itu memang pemerintahan daerah memerlukan pendampingan itu ya harus dilaksanakan seperti itu. Tapi ketika pemerintahan daerah merasa cukup, ya silakan saja berjalan. Cuman masalahnya kan tadi yang kita inginkan adalah bahwa BTT ini harus sesuai dengan diperuntukannya, tepat sasaran lah itu intinya. Iya. Ketika kita tepat sasaran, walaupun didampingi ya, ketika tidak tepat sasaran kan percuma. Yang penting adalah tepat sasaran, didampingi atau tidak, tetap ini tepat sasaran seperti itu. Yang lebih tahu soal perlu pendampingan atau tidaknya kan pemerintahan daerah seperti itu. Oke. Ini saya ingin tanyakan kepada Pak Pandu, Pak. Ini selain dengan DPRD, Aliansi Kian Santang juga ingin beraudiensi dengan Satpol PP sebagai salah satu pengguna BTT. Ya. Ini kenapa hanya beraudiensi sama Satpol PP aja, Pak? Padahal selain Satpol PP juga masih ada dinas teknis lain yang menerima Ya. BTT. Sebetulnya itu adalah entry point ya. Sebelum kita menyeluruh ke secara general BTT, karena itu yang menjadi tolak ukur awal saja sih. Dan kemarin juga kita sudah beraudiensi, walaupun agenda yang kedua juga tidak terjadi ya, Kang ya. Yang CSR kan gitu. Oh iya. Nah, agendanya gitu. Ya sebetulnya tidak hanya, ya mungkin sekarang lagi seksi ya BTT kelihatannya gitu. Mungkin ke depan juga ada hal yang lain yang perlu kita kaji lebih tajam, analisa lebih tajam, dan pasti kami awasi lebih tajam. Mungkin ini sebagai awal bahwa eksistensi kami itu ya sekali lagi lah, ketika merubah paradigma kan begitu, memfungsikan LSM kembali kepada marwahnya kan itu. Ini yang sedang kami gadang-gadangkan. Bagaimana sih kolaborasi dengan pemerintah? Bagaimana sih eksistensi kami di mata pemerintah eksekutif ataupun dari sisi legislatif? Kan begitu, sebagai penyeimbang. Ini yang harus kami terus dorong. Kan begitu. Banyak agenda-agenda besar nanti yang akan kita jalankan. Tapi kenapa kemarin beraudiensinya hanya dengan Satpol PP, Pak? Karena entry point kata saya juga. Sebetulnya itu. Entry point untuk membahas tentang BTT. Maksudnya gini mungkin Pak Pandu itu ada masalah apa sebetulnya temuan apa di Satpol PP itu lebih ke Kang Pandu situ yang harus mungkin, Pak. menjelaskan. Maksud saya entry point itu kan titik masuk awal. Kenapa itu mendorong berarti jadi ketika kami mengangkat satu permasalahan, artinya firm, valid, ada sesuatu yang valid, kan begitu. Ada sesuatu yang harus diklarifikasi, ada sesuatu yang harus dipertanyakan. Itu aja dulu. Tidak menutup kemungkinan kepada OPD-OPD yang lain juga akan kami pertanyakan. Nah, bahkan dalam forum diskusi ini, ya saya jelas-jelas akan menyampaikan bahwa general yang ada di BTT keseluruhan yang penerima OPD di Kabupaten Purwakarta ini yang harus menjadi pertanyaan. Bahkan saya, kan kalau itu rangkaian, tadi saya tegaskan bahwa titik awalnya sudah betul apa belum? Itu. Karena itu akan menjadi salah satu temuan BPK. Titik awal BTT dicairkan pada masa pandemi ini. Itu yang saya pertanyakan. Bagaimana tentang kajian yang memang sesuai dengan kondisi kewilayahannya kan? Rencana kegiatan operasionalnya, yang menyangkut itu dulu maksud saya. Itu OPD penerima itu kan rangkaian daripada itu sudah terjadi kegiatan operasionalnya. Sudah berkoordinasi belum tentang kebutuhannya? Nah, ini mata rantai ini yang akan saya kejar. Gitu. Baik. Mungkin itu pertanyaan terakhir untuk malam hari ini ya Pak ya. Baik Pak Pandu, terima kasih atas kehadirannya di Cakap-Cakap malam hari ini. Pak Asur juga terima kasih Pak Asur. Pak Dedi juga mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul lagi ya Pak ya. Berkumpul lagi, bertemu lagi dalam edisi yang lebih seru di Cakap-Cakap, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik pemirsa, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan Cakap-Cakap malam hari ini dicukupkan dulu. Saya dan segenap tim pamit untuk undur diri. Jangan lupa untuk
untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker. Kami segera pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.